dilakukan pemaparan berulang zat kimia selama 1 bulan. Apakah jenis pembejanan tersebut? Jenis-jenis pembejanan ada 4, yaitu akut, subakut, subkronik, dan kronik. Di mana akut sendiri pemakaran bahan kimia selama kurang dari 24 jam. Contoh kecelakaan kerja. Yang subkronik sendiri pemaparan berulang suatu zat kimia selama 1 bulan atau kurang. Yang subkronik sendiri pemaparan berulang suatu zat kimia selama 3 bulan atau kurang. Yang kronik sendiri pemaparan berulang suatu zat kimia selama lebih dari 3 bulan. Terjadi akumulasi zat kimia dalam sistem biologi. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu subakut B, Pak. Terima kasih. Oke, ada jawaban yang berbeda? Oke, sama semua berarti ya. Jadi jawabannya sudah betul ya, subakut. Jadi kalau kalian ingin meneliti tentang uji toksikologi suatu obat atau senyawa, itu ada beberapa kategori ya untuk penelitian toksikologi. Ada yang akut, subkronik, dan kronik. Itu bisa dilakukan. Kalau umpamanya kalian pemintaannya penelitian tentang eksperimental ya, bisa pengujian toksikologi. Ini pengertiannya jadi sudah jelas ya semua. Jawabannya B. Terus untuk nomor 2 ada yang berminat untuk menjawab? Ini sama ya seperti tadi ya. Wan Amirul Aziz. Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Untuk soalnya, dalam suatu penelitian toksikologi hewan coba dilakukan pemaparan berulang zat kimia selama 3 bulan. Nah, ini untuk yang 3 bulan tadi jawabannya itu yang subkronik, Pak. Karena subkronik ini pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu 3 bulan. Contohnya proses kerja dengan bahan kimia selama 1 tahun atau lebih. Mungkin itu, Pak. Terima kasih banyak. Oke, subkronik ya. Sudah jelas semua ya jawabannya. Ada yang kurang jelas dari untuk poin ini? Poin 1, 2? Sama semua ya. Oke. Subkronik. Terus untuk nomor 2, ada yang mau jawab? Tadi Nur Alfaisa ya. Kelompok 24. Monggo. Baik, Pak Satelit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab nomor 3. Nah, kondisi efek toksik dipengaruhi oleh kondisi subjek atau makhluk hidup, kondisi paparan zat kimia, dan kondisi patologi. Apakah contoh kondisi patologi yang mempengaruhi efek toksik? Jadi, kondisi patologi yang dapat mempengaruhi efek toksik itu terdapat seperti penyakit saluran cerna, kardiovaskular, gangguan hati, dan ginjal. Jadi, untuk jawaban dari nomor 3 ini yaitu option C, yaitu gangguan hati. Sedangkan untuk jenis kelamin, kehamilan, dan juga pengosongan lambung itu termasuk sebagai kondisi subjek atau makhluk hidup. Nah, untuk durasi pemaparan itu seperti akut, subkronik, dan kronik. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti dari kelompok 24 jawabannya C ya. Kelompok lain ada yang berbeda kelompok jawabannya selain C? Sama semua ya? Sama, Pak. Oke, sama semua ya. Jadi kalau efek toksik kan terbagi menjadi 3 ya. Dilihat dari bahan kimianya, baru subjeknya sama kondisi patologinya ya dari subjek. Jadi kalau untuk bahan kimia itu paparan zat kimia, bentuk masuknya, dan lain-lain ya. Baru ada subjek itu seperti kelamin, kehamilan,
pengosong lambung. Jadi kalau untuk patologi itu berhubungan dengan penyakitnya, seperti ada gangguan pada pencernaan, gangguan hati, ginjal, seperti itu ya. Berarti jawabannya benar C ya. Terus nomor 4, Mbak Alvina. Baik, terima kasih Pak Satli atas kesempatannya. Saya izin jawab nomor 4. Dalam mekanisme aksi efek toksisitas bisa secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Apakah mekanisme tersebut? Kelompok kami menjawab E, toksisitas ekstrasel yaitu B. Karena mekanisme aksi efek toksik itu ada dua, yakni toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Toksik intrasel itu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metaboliknya dengan reseptornya. Lalu toksisitas ekstrasel itu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tetapi berpengaruh pada sel sasaran. Begitu Pak. Oke, jawabannya tadi B ya, ekstrasel. Dari kelompok 22 tadi ya. Yang kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Sama-semua ya? Iya Pak, sama semua. Oke, itu jelas juga ya. Atau ada yang kurang dipahami ya? Intrasel sama ekstrasel. Ciri-cirinya sudah paham semua ya? Kalau tidak ada lagi kita lanjut nomor 5. Kelompok 18 ya, Mas Indra. Monggo. Mekanisme nomor 5. Mekanisme efek toksik dibagi menjadi dua, salah satunya toksik intrasel. Apakah ciri dari mekanisme tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu E. Bila respon pertahanan tidak mampu mengeliminir gangguan, akan ada efek toksik. Sedangkan opsi yang lainnya itu contoh dari toksik ekstrasel, yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lain, faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengantoran aktivitas lain. Dan opsi B, C, D itu toksik ekstrasel. Terima kasih. Semua ya, ada yang berbeda? Semua ya, jelas ya. Tidak ada, Pak. Jadi kalau untuk ciri-cirinya sudah jelas ya. Jawabannya. Lanjut tentang reversible submitted. Mas Rizky, Baik, terima kasih Pak. kelompok 6 ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mantap, Untuk nomor 6, wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikkan atau reversibel. Apakah contoh dari perubahan tersebut? Kelompok kami menjawab A. Sianida ini dapat menghambat transport elektron sehingga menghambat ekspresi sel dan gangguan pasokan energi. Jadi wujud efek toksik itu ada 3. Yang pertama, perubahan secara biokimia, kemudian ada struktural, dan terakhir ada fungsional. Nah, kalau kekacauan biokimia ini bersifat reversibel atau dapat terbalikkan. Nah, salah satu contohnya adalah A. Sianida menghambat transport elektron. Kalau yang B, ini adalah perubahan fungsional yang sifatnya juga reversibel. Insektisida organofosfat ini bersifat fungsional yang bersifat secara reversibel atau terbalikkan. Kalau yang C dan D ini adalah perubahan struktural yang bersifat reversibel ataupun irreversibel. Sekian Pak, terima kasih. Oke, jawabannya A ya tadi. Iya Pak. Yang selain kelompok 6, ada yang berbeda jawabannya selain A. Oke, sama-sama berarti ya. Oke, jawabannya betul A. Ada mau ditanyakan mungkin? Sudah jelas ya semua. Kita lanjut. Kalau ini ciri ya. Mary Ayu, kelompok 19 ya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya.
Sifat efek toksik terbagi menjadi dua, salah satunya sifat terbalikan. Apakah ciri dari sifat toksik tersebut? Jawaban dari kelompok kami memilih ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Adapun ciri-ciri efek toksik terbalikan adalah bila zat toksik dapat dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Sedangkan ciri-ciri efek toksik tak terbalikan adalah kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang sifatnya sama, memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik, dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Terima kasih, Pak. Jawabannya berapa? Apa tadi? Jawabannya Pak. Iya. Selain kelompok 19, ada yang berbeda jawabannya. Tadi udah jelas ya, dijelaskan oleh kelompok 19 oleh Mbak Miri, ciri-ciri dari sifat terbalikan sama tidak ya? Tidak ada, Pak. Sama semua. Sama semua ya. Ini tentang antidotum ya. Mbak Naila, kelompok 7, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Antidotum dalam mengurangi efek toksik suatu senyawa toksik memiliki mekanisme aksi berbeda-beda. Salah satu mekanisme aksi seperti menyerap bahan kimia dalam beberapa menit setelah kontak. Apakah antidotum memiliki mekanisme aksi tersebut? Berdasarkan diskusi kelompok kami tadi, kami menjawab B, arang aktif, karena arang aktif adalah zat yang memiliki kemampuan menyerap. Kemampuan penyerapannya yang tinggi membuat karbon aktif dapat digunakan untuk mengatasi keracunan atau kelebihan gas di saluran pencernaan. Karbon aktif atau arang aktif memiliki pori-pori yang dapat menyerap racun sehingga mencegah racun terserap ke dalam tubuh. Sedangkan untuk opsi A, di mekaprol itu mekanisme aksinya yakni mengikat toksin, kemudian naloxon memblok reseptor kompetitif, flumazenil sama seperti naloxon yakni memblok reseptor kompetitif, dan oksim mekanismenya yakni pengaktifan kembali aktivitas enzim. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, jelas ya penjelasannya tadi, Mbak Naila. Ada yang mau menambahkan atau berbeda jawabannya? Sama-sama berarti ya, arang aktif ya. Jadi mekanisme. Jadi udah jelas ya. Ada mekanisme aksi menyerap bahan kimia dalam beberapa menit setelah kontak. Biasanya memang arang aktif ya, karena masih berada di saluran pencernaan atau lambung, sehingga masih bisa arang aktif mengikat racun. Terus nomor 9. Siapa yang mau menjawab nomor 9 ya? Kelompok 17, Faridatul Afifah. Monggo, Pak. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Jadi nomor 17 soalnya adalah antidotum yang bekerja dengan mengaktifkan kembali aktivitas enzim adalah dari kelompok kami menjawab oksim. Karena oksim ini bekerja saat presentasi awal keracunan organofosfor dengan cara agen nukleofitik mengaktifkan kembali asetilkolinesterase yang terikat oleh organofosfor. Nah, sedangkan untuk jawaban A, naloxon ini merupakan antidotum yang bekerja dengan memblokade kompetitif reseptor. Begitupun juga dengan flumazenil, bekerja dengan memblokade kompetitif reseptor. Kemudian arang aktif dan dimercaprol ini merupakan antidotum yang bekerja dengan menurunkan kadar toksin. Jadi kelompok kami menjawab E, Pak. Iya, oke. Ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 17. Kelompoknya Mbak Faridatul. Sama-sama, oksim. Insya Allah sama semua, Pak. Semuanya. Jadi udah jelas juga ya. Oke. Sudah benar. Kita lanjut ya, nomor 10.
Asian didotum. Oh ya, kelompok 21. Dibaca dulu soalnya. Kelompok 21. Bahasa Bita Dafa Aulia Akmal ya. Ini halo, kelompok 21 dibaca deh soalnya dulu. Ini berhubungan dengan paracetamol ya. Apa ini? Badafa Aulia. Sudah? Sudah mendengar, Pak. Tidak ada suaranya deh. Ulang baca soalnya dulu. Sudah terdengar, Pak. Sudah. Dibaca dulu soalnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini bagaimana kelompok 21? Kok dimatikan lagi suaranya? Ya, kalau nomor 10 ini ditanyakan ya, yang mengurangi tabel toksik, cara membentuk beta-block yang kurang toksik. Ditanyakan apa antidotum yang memiliki mekanisme tersebut ya. Selain kelompok 21 ada yang bisa menjawab mungkin. Mbak Aziza, bagaimana? Enggak, Mbak, jawabannya apa? Saya izin menjawab. Dari kelompok 4 kami menjawab bahwa antidotum yang bekerja dengan membentuk metabolit yang kurang beracun itu adalah natrium tiosulfat, di mana natrium tiosulfat ini digunakan pada saat keracunan sianida. Natrium tiosulfat akan mengkatalis pembentukan tiosianat dari sianida dengan menjadi donor sulfihidril untuk enzim rhodonasa. Oke, dari kelompok 4 ada D ya, natrium disulfat. Yang kelompok lain apakah ada yang berbeda soalnya jawabannya? Hmm? Sama semua ya jawabannya berarti. Saya cek dulu natrium disulfat ya. Oke, sama semua ya. Kalau gitu kita lanjut ya, nomor 11. Jawaban kelompok 1, Mbak Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Satri. Nomor 11, seorang pasien laki-laki usia 27 tahun dilarikan ke IGD suatu rumah sakit karena melakukan usaha bunuh diri dengan menggunakan produk cairan pembunuh serangga. Apakah antidotum yang harus diberikan untuk pasien ini? Produk cairan pembunuh serangga umumnya mengandung insektisida organofosfat yang dapat menyebabkan keracunan akut pada manusia. Gejala keracunan organofosfat dapat bervariasi dari gejala ringan seperti mual dan muntah hingga gejala berat seperti kejang, koma, dan gangguan pernafasan. Untuk mengatasi keracunan organofosfat, antidotum yang biasa digunakan adalah atropin sulfat dan obidoxim klorida atau pralidoxim. Atropin sulfat bekerja dengan menghambat efek asetilkolin pada reseptor muskarinik, sedangkan pralidoxim bekerja dengan meregenerasi enzim asetilkolinesterase yang terhambat oleh organofosfat. Sehingga berdasarkan diskusi kelompok kami menjawab option D yaitu atropin sulfat. Terima kasih, Pak. Oke. Selain D, ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1.
Sama semua ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Jawabannya sudah betul ya. Sudah dijelaskan. Muhammad jelasin. Oke, kita lanjut nomor 12 ya. Mas Bimo Januarto, kelompok 16 ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dari soalnya seorang pasien laki-laki usia 40 tahun mengkonsumsi 6 tablet paracetamol 500 mg dalam waktu 4 hari berturut-turut, mengalami overdosis dengan gejala mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Pasien juga telah mengalami kerusakan hati dengan gejala nyeri pada perut bagian atas. Apakah antidotum yang harus diberikan untuk pasien ini? Dari diskusi kelompok kami, kelompok 16, kami menjawab yang C, N-acetylcysteine, dikarenakan farmakologi asetilsistein atau asetilsistein antidotum adalah bertindak sebagai hepatoprotektor pada kondisi keracunan paracetamol. Asetilsistein antidotum dapat bekerja efektif untuk mencegah kerusakan hati akibat keracunan paracetamol bila diberikan segera dalam 8-10 jam pertama. Asetilsistein antidotum bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione dan meningkatkan konjugasi sulfat non toksik dari paracetamol. Oke, dari kelompok 16 menjawab C ya, sudah betul. Ada yang mau menambahkan mungkin penjelasannya? Ada mungkin mau ditanyakan, Dek? Yang kurang dipahami. Dari nomor 1 sampai 12 mungkin. Udah jelas semua berarti ya. Kita lanjut nomor 13. Yusinta kelompok 11 ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Seorang pasien laki-laki usia 30 tahun dibawa ke UGD dengan diagnos keracunan narkotika jenis morfin. Dokter akan memberikan antidot untuk pasien tersebut agar segera tertangani. Apakah antidot yang tepat untuk penanganan kasus keracunan pasien tersebut? Berdasarkan hasil diskusi kelompok 11, jawabannya adalah B, yaitu naloxone. Alasannya karena dari literatur yang kami baca disebutkan bahwa naloxone adalah obat untuk pengobatan overdosis darurat narkotika golongan opioid, yang diantaranya heroin, morfin, dan oksikodon. Untuk desferioxamin merupakan obat yang digunakan untuk menangani kelebihan kadar zat besi pada darah. Untuk diazepam, obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan penenang sebelum operasi. Untuk karbon aktif, digunakan untuk mengatasi keracunan dan kelebihan gas di saluran pencernaan. Sedangkan asetilsistein merupakan antidotum dari keracunan sianida. Oke, itu jawaban dari kelompok 11 ya, naloxone. Mungkin dari kelompok lain ada yang memperbaiki penjelasan dari kelompoknya Pak siapa tadi? Kelompok berapa? Mungkin ada yang tadi mendengar ya. Ya, Mas Rizky mungkin ada mau ditambahkan jawabannya tadi. Iya Pak, izin menambahkan untuk naloxone. Naloxone ini bekerja dengan mengikat reseptor opioid di otak sistem saraf pusat, serta memblokir efek opioid, termasuk depresi pernapasan yang merupakan efek berbahaya dari overdosis opioid. Kalau karbon aktif inilah sejenis adsorben yang digunakan untuk mengurangi absorpsi zat beracun dalam saluran pencernaan, namun tidak efektif untuk mengatasi keracunan akibat opioid. Kalau desferioxamin ini digunakan sebagai antidotum dalam kasus keracunan akut akibat paparan zat besi atau verum.
Diazepam adalah sejenis obat penenang atau golongan benzodiazepin yang tidak efektif untuk mengatasi keracunan akibat opioid. Asetilsistein ini adalah sejenis antidotum yang digunakan dalam kasus keracunan akut akibat paparan zat parastamol atau asetilsalisilat untuk melindungi hati dan tidak efektif untuk mengatasi keracunan akibat opioid. Sekian, Pak. Oke, jadi tadi yang kelompok pertama ya. Statin tadi kan ada agak beda penggunaan, jadi yang benar itu parastamol juga ya. Oke, ada mau ditanyakan mungkin? Jadi jawabannya sudah betul ya, nalokson. Kita, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke 14 ya. Ini saya rasa mudah ya. Ini sama ya jawabannya, hampir nomor 2 atau 1 ini kayak. Ada yang mau menjawab nomor 14? Oke, kelompok 2 Mbak Rahayu. Kelompok 22 Mbak Rahayu. Nah, dibaca dulu soalnya deh. Ini sebentar, Mbak. Baik, untuk menjawab nomor 14, terdapat beberapa tahapan uji toksisitas, diantaranya akut, subkronik, kronik, reproduktif, dan karsiogenik. Disebut apakah jika dilakukan pemaparan berulang terhadap bahan kimia untuk jangka waktu lebih dari 3 bulan. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami menjawab yang C, toksisitas kronik, di mana toksisitas kronik merupakan pemaparan berulang yang suatu zat kimia lebih dari 3 bulan dan terjadi akumulasi zat kimia dalam sistem biologi. Kenapa tidak menjawab yang toksisitas akut? Karena yang akut ini kurang dari 24 jam, sedangkan subkronik dia itu zat kimia selama 3 bulan atau kurang. Begitu, Pak. Terima kasih. Toksisitas apa tadi? Subkronik ya? Yang kronik, Pak, karena lebih dari 3 bulan. Oke, kronik. Ada yang berbeda jawabannya? Semua ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Sama. Oke, nomor 15. Oke, nomor terakhir untuk irat-irat. Oke, ada yang mau menjawab? Ayo deh. Ya, oke. Mas Muhammad. Ini mudah ya rasanya. Terima kasih. Saya Muhammad Sidam Hakim dari kelompok 5, izin menjawab. Terdapat ruang lingkup yang menunjukkan pengaruh berbahaya zat kimia sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek manfaat yang khas, misalnya obat, pestisida, dan lain-lain. Ruang lingkup apakah yang dimaksud? Dari diskusi kelompok kami menjawab jawaban B, ekonomi, karena ruang lingkup yang dimaksud adalah toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek manfaat yang khas seperti obat, zat makanan, pestisida, dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Sama-sama ya? Ini sudah betul ya, ekonomi. Oke, untuk AE-nya ya kita masuk. Jadi ini berhubungan dengan yang pernah viral ya, yang cemaran pada sediaan sirup ya, terutama pada sirup parastamol. Jadi untuk soalnya ada apa itu ethylene glycol, bagaimana saya terpapar. Oke, ada yang mau menjawab ya? Kita bagi-bagi mungkin. Yang jawab nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Mbak Dira, kelompok 2 ya. Kelompok 2, nomor 1. Kalau nomor 2 ada nomor 2? Kelompok 22 ya. Terus nomor 3? Kelompok 5. Nomor 4?
kelompok 3. Oke, dari nomor 1 dulu ya. Apa itu etilen glikol dan dietilen glikol? Mungkin dari kelompok 2 dulu. Bisa memaparkan dari diskusinya. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nomor 1, apa itu etilen glikol dan dietilen glikol? Etilen glikol atau juga disebut sebagai glikol monoetilen atau monoetilen glikol adalah cairan yang jernih, berasa manis, tidak berwarna, dan tidak berbau yang banyak digunakan sebagai antifreeze dalam sistem pendingin dan pemanas, dalam cairan rem hidrolik, sebagai bahan kondensor elektrolit, sebagai pelarut dalam industri plastik dan cat, dalam formulasi pita primer dan bolpen, dalam kosmetik hingga 5% bahan pelunak untuk plastik serta sintesis dan linen sintesis. Sedangkan etilen glikol atau juga disebut sebagai dihidroksietil eter adalah cairan yang tidak berwarna yang iritan dalam mengiritasi terhadap kulit, mata maupun selaput lendir apabila terjadi kontak atau paparan. Dietilen glikol digunakan untuk pembuatan poliuretan resin dengan taat pada panduan FDA yang berlaku. Pengecualian penggunaan produk yang kontak dengan susu formula ataupun dengan air susu. Terima kasih. Oke, jawaban nomor 1 ya. Apa itu etil glikol yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Ada mau ditanyakan mungkin dari kelompok lain, ada kan? Sudah paham ya semua? Kelompok 22, nomor 2 lagi. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin menjawab nomor 2, bagaimana bisa terpapar etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi menurut pembahasan dan diskusi kelompok kami, paparan etilen glikol itu dapat melalui inhalasi atau menghirup zat tersebut. Juga terjadi saat kontak pada kulit atau mata, atau dengan mengkonsumsi zat tersebut, misalnya kan etilen glikol bisa digunakan dalam sirup sebagai cemaran. Sedangkan paparan di etilen glikol itu bisa dari konsumsi zat tersebut. Sama seperti yang etilen glikol itu biasanya adanya cemaran terhadap sirup obat. Terima kasih, Pak. Kelompok lain ada mau menambahkan atau ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada ya? Oke, kelompok 5 lagi. Jawabannya bagaimana? Gejala toksisitas dari senyawa tersebut. Baik, terima kasih. Pak Lulu ya. Baik, terima kasih Pak Satri atas kesempatannya. Berdasarkan diskusi yang kami lakukan, dari literatur yang kami dapat, bahwasanya gejala yang termasuk dari toksisitas etilen glikol atau dietilen glikol yaitu seperti halnya pusing, kemudian ataksia, disorientasi, iritasi, gelisah, nistagmus, sakit kepala, bicara cadel, dan juga mengantuk. Kemudian ketika seseorang mengalami keracunan parah dari etilen glikol ataupun dietilen glikol itu dapat menyebabkan koma dan lebih parahnya itu kematian. Setelah tertelan etilen glikol itu akan terserap dengan cepat di dalam tubuh dalam kurun waktu 1-4 jam, yang mana kurang dari 20% diekspresikan atau dikeluarkan tanpa melalui proses metabolisme. Sebagian besar mengalami metabolisme dan berubah menjadi senyawa yang sangat toksik. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Mungkin ada mau ditambahkan dari kelompok lain atau berbeda jawabannya? Kurang lebih sama, Pak.
Terus untuk kelompok 3 ya, penanganannya lagi. Enggak Mas dijawab. Baik, Pak. Saya Ahmad Farisi dari kelompok 3. Untuk jawaban nomor 4, bagaimana cara penanganan toksisitas etilen glikol dan dietilen glikol? Kelompok kami menjawab untuk penanganan toksisitas akibat pencemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup paracetamol dapat dilakukan beberapa tindakan, yaitu antara lain pemberian antidot. Pemopizol merupakan antidot pilihan pertama dalam penanganan keracunan etilen glikol dan dietilen glikol. Sedangkan sebagai alternatif dapat digunakan etanol sebagai antidot. Kedua, pemberian cairan. Cairan intravena yang mengandung glukosa dan elektrolit dapat diberikan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit serta mencegah terjadinya gagal ginjal. Nah, untuk 3, yaitu hemodialisis. Hemodialisis dapat dilakukan untuk membantu mengeluarkan etilena glikol dan dietilena glikol dari dalam tubuh, terutama pada pasien dengan kerusakan ginjal yang berat. Nah, keempat, terapi pendukung. Pada pasien keracunan yang berat, terapi pendukung seperti pemberian oksigen, intubasi, dan ventilasi mekanik dapat diberikan untuk menjaga fungsi organ tubuh lain. Nah, yang kelima yaitu pencegahan. Pencegahan menjadi hal yang paling utama dalam penanganan kasus ini. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia dalam produksi sirup paracetamol, serta peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol. Sudah, Pak. Mungkin itu jawabannya dari kelompok kami. Oke. Jawabannya sama semua ya. Jadi antitodum apa lagi? Yang untuk etilen glikol sama etilen itu yang fomimizol yang 4. Tapi Mas namanya? Baru. Hah? Ahmad baru. Ada yang berbeda jawabannya? Atau literaturnya berbeda? Semua ya. Terus untuk jadi yang kasus berikutnya, ada mau menjawab mungkin? Mbak Salma, 13. Monggo dibaca dulu. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Skenario 2 ini, seorang laki-laki usia 60 tahun dilarikan ke UGD karena mengalami mimisan, urin, dan tinja berwarna merah. Hasil laboratorium nilai INR sebanyak 5. Dari informasi pasien, dia mempunyai riwayat penyakit trombosis vena dalam DVT dan diberi obat heparin untuk menyuntikkan secara subkutan di rumah sebagai pengobatan lanjutan. Dokter mendiagnosis pasien mengalami pendarahan akibat overdosis heparin. Dokter berencana memberikan obat antidotum untuk pasien. Oke, soalnya yang ini. Yang pertama itu mekanisme heparin. Maaf, Pak, ini dijawab semua atau hanya satu saja? Dijawab aja semua. Baik, Pak. Untuk pertama, bagaimana mekanisme heparin bisa menyebabkan pendarahan? Mekanisme kerja dari heparin sendiri sebagai antikoagulan yang mempotensiasi aksid antitrombin 3 yang akan menonaktifkan trombin dan mencegah konversi fibrinogen menjadi fibrin. Molekul-molekul heparin yang aktif ini akan terikat erat pada antitrombin dan menyebabkan perubahan struktur antitrombin, meningkatkan aktivitas bagian yang aktif untuk berinteraksi lebih cepat dengan protease sehingga akan membuat kemampuan tubuh berkurang dalam membekukan darah.
gejala overdosis heparin antara lain pendarahan atau trombositopenia, yang mana darah tidak dapat mengalami pembekuan karena mekanisme heparin yang terus bekerja, sehingga darah menjadi terlalu encer dan terjadi pendarahan yang terus-menerus pada tubuh. Kemudian yang kedua, antidotum apakah yang diberikan? Antidotum yang dapat diberikan kepada pasien laki-laki usia 60 tahun tersebut yaitu protamin sulfat. Yang ketiga, jelaskan mekanisme antidotum tersebut. Antidotum protamin sulfat diberikan secara intravena perlahan dengan dosis setiap 1 mg dapat menetralkan 80-100 unit aktivitas heparin yang ada dalam tubuh. Mekanisme antidotum atropin sulfat yakni membalikan efek dari heparin dengan menghambat agregasi trombosit. Atropin sulfat akan terikat secara ionik dengan heparin dan membentuk kompleks tidak aktif yang stabil sehingga darah akan kembali menggumpal secara normal dan pendarahan akan berhenti. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Salma. Jadi jelas ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat. Sama-sama berarti jawabannya ya. Jadi heparin itu kan, ada yang tahu dulu, heparin dulu sebelum digunakan untuk terapi sebelumnya sebagai apa dulu? Jadi yang tahu. Jadi pernah digunakan sebagai pestisida ya. Jadi heparin secara digunakan untuk itu berfungsi sebagai pelancar darah ya. Dimana efek sampingnya mungkin menyebabkan pendarahan ya. Terus antidotumnya sudah betul, mekanisme juga sudah. Ada mau ditanyakan, Dek? Dari soal-soal ini. Atau yang masih kurang dipahami? Jadi sudah paham semua ya? Insya Allah, Pak. Ya, Mas, terus skip terus yang menjawab ini. Yang mana 130 berapa ini semua ini? 129 ya. 127 orangnya mana ini? Sudah paham semua ya? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Waktu juga kita sudah habis ya. Sudah jam 10 ya, pas berarti ya. Jadi itu soal-soal yang kita bahas di TBL. Semoga menambah pengetahuan kalian ya tentang toksisitas terutama untuk antidotum ya. Nanti diingat-ingat lagi jenis antidotum, baru tentang senyawa beracun dan antidotumnya ya, apa saja. Pelajari. Kalau tidak ada lagi, oke, kita tutup untuk pertemuan pagi ini menjelang siang ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pas pertikom ya. Di pertikomnya mulai sekitar jam 12 kan? Bisa disampaikan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, jam 12. Jadi kita pertikum sistem syarat ya, menggunakan hewan coba kelinci putih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sadli. Terima kasih, Pak Sadli. Terima kasih, Pak Sadli. Terima kasih, Pak Sadli. Live ya. Bismillah.